Pernahkah kalian berpikir jika pada zaman modern seperti zaman ini masih terdapat vampir? Seperti film kali ini menceritakan sekelompok penculik yang menculik seorang gadis kecil, anaknya orang kaya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata gadis itu bukanlah gadis kecil biasa, melainkan seorang vampir yang sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Di mana film ini berjudul Abigail tahun 2024. Bagaimanakah nasib para penculik ini saat harus berhadapan dengan vampir cilik tersebut? Namun sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mampir ke Mapai Naon. Dan untuk kalian yang sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan semoga hidup kalian selalu diberkati, dijauhkan dari vampir, dan diberi rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah, daripada kebanyakan podolicong sampai bikin kalian ingin menggondol vampir imut, mending langsung aja filmnya kita berebetkeun. Film ini diawali dengan seorang teteh cantik penggemar lollipop yang tengah menunggu rekan-rekannya untuk menjalankan sebuah tugas. Sesampainya di dalam mobil, ia menerima sebuah bingkisan yang akan mereka gunakan untuk membius target penculikan. Di sisi lain, 3 orang rekan mereka tengah mengintai rumah target untuk memastikan segalanya berjalan sesuai dengan rencana. Begitu tiba di lokasi, seorang wanita pirang yang berperan sebagai hacker dengan mudah membuka semua kunci otomatis di rumah tersebut. Tak butuh waktu lama, semua akses berhasil ia kuasai. Setelah mendapat kabar bahwa target telah tiba di rumah, mereka segera masuk dan bersembunyi dan bersiap untuk melakukan penyergapan. Ketika salah satu penculik menyergap gadis tersebut, ia berniat memukul si gadis kecil karena kesal tangannya tertusuk pensil. Namun si teteh pecinta lollipop segera menghentikannya, dan tanpa banyak podolicong, ia segera menyuntikkan bius ke tubuh sang gadis dan membuatnya tak sadarkan diri. Tepat saat mereka berhasil membius dan hendak membawa kabur target, si pirang tiba-tiba mengabarkan bahwa ayah dari sang gadis telah pulang ke rumah. Mereka pun langsung bergegas kabur dari tempat tersebut. Namun belum sempat keluar dari halaman rumah, tiba-tiba setelah berhasil kabur, mereka langsung tancap gas menjauh dari rumah tersebut. Di dalam mobil, si teteh pecinta lollipop langsung memeriksa denyut jantung gadis tersebut. Karena khawatir dosis obat bius yang dia suntikan terlalu tinggi dan bisa membahayakan nyawanya. Sementara itu, sang sopir yang sudah berpengalaman dalam urusan kabur dari tukang tilang berhasil menghindari kamera CCTV di perempatan dengan cara menyelip di balik truk besar. Walau terbilang nekat, cara tersebut ternyata cukup efektif. Begitu situasi sudah aman, mereka pun langsung tancap gas dan meluncur menuju markas sang ketua yang berada di Majalaya. Singkat waktu, mobil pun tiba. Setibanya di sana, mereka disambut sang ketua dan langsung dipersilakan masuk. Dan tanpa basa-basi, gadis kecil yang mereka culik segera dikurung di dalam sebuah kamar. Di tengah ruangan, sang ketua memperkenalkan dirinya sebagai Lambert. Dia menjelaskan sebuah aturan penting terkait keamanan. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan nama asli maupun latar belakang mereka. Tak lupa, Lambert juga menyita semua handphone karena dikhawatirkan jika salah satu tersambung ke jaringan, polisi bisa melacak keadaan mereka. Sebelum meninggalkan mereka, Lambert memberikan nama panggilan untuk mereka biar tidak kebingungan saat berkomunikasi. Dan nama panggilan mereka adalah Frank, Dean, Sammy, Peter, Joy, dan Don. Singkat waktu, mereka semua berkumpul di ruang tamu dan menunggu waktu penebusan uang yang dijadwalkan dalam 24 jam ke depan. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba Frank yang penasaran menantang Joy untuk menebak siapa mereka sebenarnya dan akan memberi hadiah uang cash $100. Joy pun menjawab dan mulai menjelaskan menurutnya Frank adalah mantan polisi dan dia adalah seorang detektif yang dulu menangani kasus-kasus kriminal tingkat atas. Lalu Joy melanjutkan ke Peter yang menurutnya merupakan korban bully dan akhirnya dia mengubah dirinya menjadi seorang pria berotot seperti sekarang agar tidak ada yang berani membulinya lagi. Kemudian giliran Sammy si hacker, ternyata dia adalah anak orang kaya yang ikut gabung hanya untuk mencari sensasi dan memacu adrenalinnya. Saat giliran Don, dia adalah mantan marinir yang paling loyal.
terakhir giliran Dean, Joy berkata bahwa Dean bukanlah seorang profesional dan dia memiliki masalah otak di kepalanya, dan mungkin lebih cocok disebut seorang sosiopat. Tiba-tiba Frank angkat bicara dan mengatakan bahwa Joy adalah seorang pecandu yang sedang dalam masa pemulihan. Merasa perkataan Frank ada benarnya, Joy pergi untuk memeriksa keadaan gadis kecil. Junkies never share candy. How are you feeling? Saat Joy tiba di kamar, gadis kecil memohon untuk pulang karena merasa ketakutan. Melihat kondisinya, Joy pun melepaskan penutup mata dan borgol pada gadis tersebut. Setelah suasana mulai tenang, gadis kecil bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Joy menjelaskan bahwa mereka harus menahannya selama 24 jam ke depan sampai ayahnya membayar uang tebusan. Joy berusaha berbicara dengan tenang tanpa membuat gadis itu semakin takut. Joy pun menjelaskan bahwa dirinya akan menjaga dan melindunginya. Untuk meyakinkannya, Joy bahkan berjanji bahwa tak akan ada satupun yang menyakitinya selama ia berada di sana. Saat gadis kecil itu bertanya siapa namanya, ia menjawab bahwa namanya adalah Joy. Gadis kecil itu pun memperkenalkan dirinya bernama Abigail. Abigail berkata bahwa ayahnya tidak peduli padanya dan semua yang mereka lakukan akan sia-sia. Mendengar itu, Joy perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu meninggalkan Abigail untuk beristirahat. Namun sebelum ia benar-benar keluar, Abigail berkata, Joey, I'm sorry about what's gonna happen to you. Setelah keluar dari kamar Abigail, Joy menghampiri Frank yang tengah duduk santai di meja sambil memakan koaci. Dengan wajah serius, Joy mengatakan bahwa siapapun ayah Abigail, dia adalah sosok yang sangat kejam. Mendengar ucapan itu, Frank menganggap bahwa Abigail hanya menakut-nakutinya agar segera dibebaskan. Namun setelah Joy pergi, rasa penasaran mulai mengganggu pikirannya. Frank pun memutuskan untuk pergi ke kamar Abigail dan menanyakannya secara langsung. Sialnya, saat memasuki kamar, Frank lupa mengenakan masker. Tak ingin ambil resiko, ia segera menodongkan pistol ke arah Abigail dan bertanya siapa sebenarnya ayah Abigail. Who is your father? The fuck did you say? Mendengar jawaban Abigail, wajah Frank langsung pucat. Kemudian ia buru-buru berkemas untuk meninggalkan tempat tersebut. Joy yang melihat tingkah aneh Frank mencoba menghentikannya dan meminta penjelasan. Frank pun berkata bahwa ayah Abigail bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Christoph Pelajar, seorang antikris kejam yang memiliki koneksi kuat di mana-mana, dan dia tidak akan pernah segan untuk menghilangkan nyawa siapapun yang berurusan dengannya. Dalam kepanikan, mereka akhirnya sepakat untuk bertahan dengan sisa waktu yang ada. Tak ada pilihan lain selain berpura-pura seolah mereka tidak tahu siapa ayah Abigail sebenarnya. 7 million per person. Pretend like we don't know who her father is. Yeah. Saat sedang patroli, Joy mendengar suara gedebuk aneh dari salah satu ruangan. Ia langsung waspada dan segera mencari sumber suara tersebut yang membawanya ke sebuah perpustakaan. Sesampainya di sana, ternyata suara itu disebabkan oleh penutup atap yang tidak tertutup dengan baik. Setelah memeriksa perpustakaan, Joy menuju kamar Don dan menceritakan kegelisahannya. Don pun mengaku bahwa sejak awal sebenarnya ia tidak mempercayai siapapun di antara mereka. Karena itu, Don mengajak Joy untuk saling menjaga satu sama lain. Sementara itu, saat Sammy sedang menonton film Woody Woodpecker, tiba-tiba ia tersentak kaget ketika Dean muncul dan mengejutkannya dari belakang. Dengan kesal dan penuh amarah, Sammy langsung memarahi Dean dan mengusirnya keluar dari ruangan. Begitu keluar dari kamar Sammy, Dean kembali menunjukkan kejahilannya saat melihat Peter sedang tertidur pulas. Dean mengambil spidol 2B dan mencoret-coret wajah Peter seperti kanvas lukisan. Setelah puas dengan keisengannya, Dean berjalan menyusuri lorong gelap dan masuk ke sebuah ruangan. Saat pandangannya tertuju pada sebuah lukisan, ia terkejut karena wajah dalam lukisan itu sangat mirip dengan Abigail. Saat perutnya mulai keroncongan, Dean memutuskan pergi ke dapur untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ketika sedang mencari lodoken di dalam kulkas, tiba-tiba pintu di belakangnya terbuka sendiri. Dean pun melangkah masuk ke ruangan tersebut dan berusaha mencari tahu apakah ada seseorang di ruangan itu. Dan tepat saat dia hendak kembali ke dapur, tiba-tiba Sammy yang mendengar teriakan Dean langsung menuju dapur untuk mengecek apa yang terjadi. Begitu masuk ruangan tempat suara Dean berasal, ia tak menemukan Dean berada di sana. Karena Sammy merasa ketakutan saat berada di ruangan itu, dia buru-buru kembali ke dapur. Namun sesampainya di dapur,
Saat Peter menuju dapur, dia kaget saat mendapati Dean sedang duduk santai namun dalam kondisi kelapa terpisah. Dan tanpa pikir panjang, Peter memanggil teman-teman lainnya untuk berkumpul. Saat Frank melihat kondisi Dean, ia menyimpulkan bahwa yang terjadi pada Dean adalah ulah binatang buas. Namun Joy yang menatapnya seolah mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah terjadi pada Dean. Frank yang menangkap maksud dari tatapan itu langsung tahu kalau yang Joy maksud adalah Valdez sang batosai milik Christophe Lazar. Don pun menjelaskan bahwa dahulu kala 3 orang kepercayaan Lazar yang ditangkap oleh FBI ditemukan tewas dalam keadaan kelapa terpenggal mirip dengan gaya eksekusi yang selalu dilakukan oleh Valdez. First time I heard that story. We better check on the girl. Alright, let's game this out. And I don't buy that. Saat berada di depan pintu kamar, Joy berkata kalau Lambert bukan Valdez, mungkin salah satu dari mereka adalah Valdez. Joy dan Frank kemudian melanjutkan untuk mengecek kamar Abigail, namun ternyata Abigail masih berada di sana. Don yang mulai curiga dan merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Namun sayangnya begitu hendak keluar, semua pintu tiba-tiba terkunci secara otomatis. Stand back. What the fuck is happening? Joy yang menyadari bahwa semua ini adalah jebakan, tanpa membuang waktu langsung memutuskan untuk kembali ke kamar Abigail. Saat Joy kembali ke kamar Abigail, dia langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Abigail yang tampak ketakutan berkata bahwa jika ia memberitahu semuanya, Frank akan menyakitinya. Joy pun berusaha menenangkannya dan meyakinkan bahwa tak ada seorang pun yang akan menyakitinya. Setelah dibujuk dengan sabar, akhirnya Abigail mengungkapkan sebuah rahasia bahwa sebenarnya Frank bekerja untuk ayahnya, dan nama asli Frank adalah Valdez sang batosai. Dan saat Don memanggilnya, Joy menceritakan apa yang baru saja dikatakan oleh Abigail. Dia mengatakan bahwa dalang dibalik semua ini adalah Frank. Mendengar itu, Don pun menyuruh Joy untuk bersiaga menghadapi Frank dan menyusun rencana agar mereka bisa keluar dari tempat ini dengan selamat secepatnya. Namun saat mereka berkencar untuk menjalankan rencana tersebut, langkah Joy tiba-tiba terhenti. Ia menoleh ke belakang dan mendapati Don berdiri mematung. Dengan ragu, Joy melangkah mendekat dan seketika terkejut saat melihat wajah Don tak lagi utuh seperti dikorowot oleh sesuatu. Joy pun bergegas menemui Frank dan langsung menodongkan senjata sambil bertanya kenapa Frank melakukan semua ini. Kemudian dia menjelaskan kepada Peter dan Sammy bahwa Frank adalah Valdez. Frank yang tampak heran dan tidak percaya pada tuduhan yang Joy lontarkan merasa kalau Joy sudah terpengaruh oleh Abigail. Frank pun menyuruh Peter untuk segera menghabisi Abigail. Melihat Peter yang pergi menuju ke kamar Abigail, Joy pun berlari menyusulnya. Sesampainya di kamar Abigail, tanpa pikir panjang, Joy pun langsung menghadang Peter yang akan menghabisi Abigail. Saat Joy menodongkan senjata ke arah Peter, tiba-tiba Frank muncul dan menodongkan senjata ke arah Joy. Abigail yang dari tadi terlihat kebosanan, tiba-tiba membuka borgolnya dengan mudah dan tanpa mengucap sepatah kata apapun, ia berdiri sambil menutup wajahnya. Tiba-tiba begitu mereka menyadari bahwa Abigail adalah vampir, mereka langsung kabur dan buru-buru mengunci pintu dari luar. Ketika mereka yakin telah mengurung Abigail di dalam kamar, mereka pun kaget dan tak menyangka ternyata Abigail adalah Valdez yang sebenarnya. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk menghabisi Abigail sang vampir bocil. Frank yang paham tentang tutorial membunuh vampir langsung menyuruh Peter untuk mencari stik biliar, gagang sapu, atau apapun untuk dijadikan pasak. Sementara itu, Sammy ditugaskan mencari bawang putih yang diyakini bisa mengusir iblis seperti vampir. Saat Joy dan Frank kembali terlibat dalam perdebatan sengit, Joy memutuskan untuk tidak ikut rencananya untuk menghabisi Abigail. Namun perdebatan itu terhenti saat Sammy muncul menenteng sekantong bawang bombay. Frank pun melongo melihatnya dan berkata bahwa mereka mau memburu vampir bukan mau numis kangkung. Namun saat mereka masuk ke kamar, Abigail sudah tidak ada lagi di sana. Yang terdengar hanyalah alunan musik yang mengalir dari ruangan yang berada tepat di atas kamar Abigail. Saat mereka tiba di ruangan tersebut, mereka kaget saat melihat Abigail menari sambil memegang jasad Dean. Ketika Abigail menyadari kehadiran mereka, dia langsung menghentikan tariannya. Tiba-tiba merasa kewalahan dan nyawa mereka benar-benar terancam, mereka pun memilih mundur dan meninggalkan ruangan tersebut.
Dalam kepanikan, mereka kembali berkumpul di satu ruangan untuk menyusun rencana lain. Joy yang sejak awal tidak setuju dengan rencana membunuh Abigail akhirnya angkat bicara. Dia menyarankan agar mereka kembali pada rencana awal menggunakan suntikan bius yang sebelumnya terbukti bisa menenangkan Abigail. Joy pun mengajak mereka bekerja sama untuk menangkap Abigail daripada hanya duduk diam menunggu giliran menjadi santapan Abigail berikutnya. Namun saat Sammy sedang melakukan pencarian, ia merasa panik saat wajahnya tertutup jaring laba-laba milik Peter Parker, dan tanpa sengaja dia bersandar pada pintu yang ternyata tak terkunci. Sammy pun merasa ketakutan saat menyadari ia telah tercebur ke dalam kolam penuh mayat hasil buruan Abigail. Scene pun berganti kepada Peter yang sedang mengurus jarinya yang tertusuk serpihan kayu. Namun saat menyadari Abigail menghampirinya, dia langsung berlari terbirit-birit menjauh dari Abigail. Namun tanpa diduga, saat Peter hendak membuka pintu, tiba-tiba Frank muncul dari arah berlawanan. Saat Frank mulai terdesak, tiba-tiba Joy datang untuk menyuntikkan bius pada Abigail. Namun Abigail segera menepis tangan Joy hingga suntikan tersebut terjatuh ke dalam ruangan yang terhalang oleh teralis besi. Saat Sammy berusaha membantu Frank, ia justru tergigit oleh Abigail, dan dengan kekuatannya, Peter melompat dan menyerang Abigail dengan gaya spear ala Undertaker. Peter yang merasa tak bisa menahan Abigail terlalu lama menyuruh Joy untuk cepat-cepat menyuntik Abigail. Saat Joy berhasil mengambil kembali suntikan tersebut, ia segera menyuntikannya ke tubuh Abigail untuk menenangkannya. Ketika situasi mulai terkendali, Sammy mulai cemas akan nasibnya akibat gigitan Abigail. Joy yang tak bisa berbuat apa-apa menyuruh Sammy tenang karena mereka tak tahu dengan apa yang akan terjadi. Singkat waktu, saat Abigail terbangun di dalam jeruji, ia berpura-pura menjadi korban yang paling tersakiti. Namun Joy yang sudah muak dengan semuanya langsung menanyakan jalan keluar. Tapi alih-alih memberi petunjuk, Abigail justru mengungkap bahwa semua ini adalah rencananya. Uang tebusan yang mereka harapkan hanyalah kebohongan untuk memancing mereka datang ke tempat ini. Ia juga mengungkap bahwa Lambert telah bekerja untuknya sejak awal. Untuk meyakinkan bahwa semua ini adalah rencananya, Abigail mulai mengungkap siapa mereka sebenarnya. Pertama, Jessica Harney alias Sammy, seorang hacker yang pernah membobol rekening keluarganya sendiri serta sejumlah rekening bank luar negeri hingga menargetkan institusi yang jauh lebih besar. Lalu ada Terence Lucroa alias Peter, seorang mantan bodyguard dari keluarga Montreal yang akhirnya membelot karena bosan. Sayangnya keluarga Montreal adalah bagian dari kerajaan kecil milik Lazar. Berikutnya ada Barrett alias Frank, mantan detektif yang menyusup ke New York. Saat mulai merasa memiliki kekuasaan, Frank bertindak semena-mena bahkan menangkap 3 orang penting dari keluarga Lazar yang sebelumnya ia dekati dengan susah payah. Ketiga orang itu akhirnya dibunuh oleh Abigail. Setelah kejadian itu, Frank melarikan diri untuk menghilangkan jejak. Dan terakhir, Ana Lucia Cruz alias Joy, mantan petugas medis Angkatan Darat yang ketahuan menyalahgunakan morfin. Setelah dipecat dari kesatuan, Joy beralih menjadi dokter ilegal. Saat menangani pasien, tanpa sengaja Joy memotong arteri pasien karena Joy sedang teler, dan ternyata pasien tersebut adalah sosok penting dalam bisnis keluarga Lazar. And for what? What can I say? Just something to help me pass the time. Abigail yang berada di dalam kurungan mulai menawarkan sebuah kesepakatan. Jika ia dibebaskan, maka 2 dari mereka yang tersisa akan ia biarkan hidup. Saat mendengar tawaran Abigail, tiba-tiba Peter menodongkan senjata ke arah Joy. Dan saat Peter mulai tergoda dan akan membuka kunci jeruji Abigail, Peter. Crazy. I prefer impatient. I'm not staying down here with that. Joy pun memutuskan keluar untuk mengobati luka Peter, sementara Frank ditinggalkan untuk berjaga dan mengawasi Abigail. Saat Frank menjaga Abigail, gadis kecil itu mencoba menghasutnya untuk melepaskannya. Ketika Frank hendak pergi, Abigail berkata bahwa ia tahu jalan keluar dari tempat ini. Namun sebagai syarat, setelah ia memberitahu jalannya, Frank harus melepaskannya. Setelah Frank menyetujui perjanjian tersebut, Abigail pun mengatakan bahwa jalan keluar dari tempat ini tersembunyi di balik sebuah rak buku di perpustakaan. Namun saat Frank hendak membuka kurungan, ia tiba-tiba membatalkannya. Dengan nada tenang, ia berkata bahwa Abigail ternyata masih bisa dibodohi. Tiba-tiba... Singkat waktu, mereka pun berkumpul di perpustakaan. Sammy yang tergigit Abigail merasa panik dan ketakutan saat melihat sinar matahari. Alangkah senangnya saat dia merasa dirinya baik-baik saja. Di
Di sisi lain, Frank yang teringat ucapan Abigail tentang jalan keluar yang berada di antara buku pada rak perpustakaan mulai tantrum karena merasa dibohongi. Lalu di tengah keputusasaan, tiba-tiba Sammy mendapatkan hidayah. Dia bisa membuat korset listrik dan berharap bisa mengakibatkan kunci otomatis terbuka. Namun untuk mewujudkannya, mereka harus menemukan panel listrik utama di rumah ini. Dan akhirnya tim pun dibagi menjadi dua untuk mencari panel tersebut. Di tengah pencarian panel listrik, Sammy yang mulai putus asa ditenangkan oleh Peter bahwa semuanya akan baik-baik saja. Peter meyakinkannya bahwa ia akan selalu menjaga Sammy karena mereka adalah teman. Di sisi lain, Abigail yang menyalakan musik mulai mempengaruhi pikiran Sammy. Dan saat pikiran Sammy berada di bawah pengaruhnya, Abigail pun mulai menjalankan rencananya. Abby? Peter. Ketika Joy dan Frank mendekatinya, Sammy yang pikirannya masih dikendalikan oleh Abigail berkata Peter telah mati. Namun saat Sammy berbalik, mereka langsung menyadari kalau Sammy telah berubah menjadi vampir. Mereka pun buru-buru berlari menuju perpustakaan mencoba menghindari serangan dari Sammy. Namun ketika mereka terdesak dan Sammy mulai menyerang, tiba-tiba... Di saat tubuh Sammy meledak akibat terkena pantulan sinar matahari, tiba-tiba saja pintu yang dimaksud Abigail terbuka dengan sendirinya. Joy dan Frank pun langsung masuk dan mulai menelusuri lorong demi lorong. Ketika mereka mendengar suara dari salah satu ruangan, Frank segera mendobrak pintunya. Namun alangkah terkejutnya mereka saat mendapati bahwa Lambert ternyata juga seorang vampir. Saat Lambert mencekik Joy, ia menawarkan sebuah kesepakatan kepada Frank. Ia meminta bantuan Frank untuk membunuh Abigail dan ayahnya. Sebagai gantinya, Lambert berjanji akan mengajaknya untuk merebut kekuasaan Lazar. Namun supaya Frank bisa mengimbangi kekuatan mereka, dia menyarankan Frank untuk menjadi vampir supaya memiliki kekuatan setara dengan keluarga Lazar. Saat mendengar tawaran menggiurkan dari Lambert, Frank pun setuju dan meminta Lambert untuk menggigitnya. Tanpa ragu, Lambert langsung menggigit dan memberikan darahnya kepada Frank. Saat melihat Joy masih hidup, Lambert menyerang Frank untuk menjadikannya sebagai korban pertama. Namun, setelah berhasil berubah menjadi vampir, Frank merasakan kekuatan yang sangat luar biasa mengalir dalam dirinya. Namun saat dia hendak membunuh Joy, tiba-tiba Abigail muncul dari belakang dan langsung menyerangnya. Pertarungan antar vampir pun tak dapat dihindarkan. Namun kekuatan Abigail tak sebanding dengan Frank yang kini telah berubah menjadi vampir. Joy yang panik segera membuka kunci otomatis dan segera meninggalkan ruangan tersebut. Joy pun tak lupa untuk membawa handphone yang telah disita oleh Lambert. Namun sialnya saat Joy mau menuju perpustakaan, pintunya kembali terkunci. Dalam kondisi kelelahan dan putus asa, Joy pun pasrah. Kemudian menelpon anaknya dan meminta maaf karena selama ini tak selalu ada untuknya. Namun tepat di saat itu, Frank muncul dari kegelapan dengan niat membunuhnya. Tak ingin mati tanpa perlawanan, Joy pun menyerangnya dengan pasak kayu. Namun kekuatan Frank yang sudah berubah menjadi vampir tak sebanding dengan Joy. Tiba-tiba Abigail muncul dan menyelamatkannya sebelum Joy mencium lantai. Abigail menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Frank adalah dengan bekerja sama. Joy yang tak punya pilihan lain akhirnya setuju untuk menghadapi Frank bersama Abigail. Dan pertarungan pun dimulai. Saat berhasil menumbangkan Abigail, ia segera beralih menyerang Joy dan menancapkan batang besi ke bahunya. Frank lalu mendorongnya hingga besi tersebut tertancap kuat pada pilar. Abigail yang berusaha bangkit kembali mencoba melawan Frank. Namun karena kekuatan mereka tak seimbang, ia kembali tumbang dan Frank pun mengisap darahnya hingga tetes terakhir. Di tengah kesakitan, Abigail sempat mengangkat kelingkingnya ke arah Joy. Isyarat kecil itu membuat Joy teringat akan janji yang pernah ia ucapkan kepada Abigail. Setelah membuat Abigail tak berdaya, Frank pun menghampiri Joy dan langsung menggigit lehernya. Frank bermaksud menjadikan Joy budak melalui pikirannya.
Saat Frank mulai masuk ke dalam pikiran Joy, ia mulai mengendalikan dan menyuruhnya untuk menghabisi Abigail. Namun tiba-tiba dengan tenaga yang tersisa, Joy berhasil mencabut besi yang berada pada pilar. Lalu dengan kerjasama tim yang epik, Joy dan Abigail berhasil mengunci gerakan Frank dan membuatnya tak bisa bergerak. Dalam keadaan mengunci Frank, mereka pun buru-buru menancapkan pasak kayu tepat ke arah jantung Frank. Setelah mereka berhasil membunuh Frank, Joy masih diliputi kekhawatiran karena dirinya sempat tergigit Frank. Namun Abigail menjelaskan kalau vampir yang menggigitnya sudah mati, maka kutukan itu tidak akan berpengaruh kepadanya. Ketika Joy pamit untuk pulang, tiba-tiba saja Lazar datang dan berniat untuk memangsanya. Namun Abigail segera menghadangnya dan berkata bahwa Joy telah menyelamatkannya. Lazar yang mendengar ucapan putrinya pun tersentuh oleh apa yang telah Joy lakukan. Lazar pun menyarankan agar Joy segera pergi, karena malam ini adalah waktunya para vampir untuk makan malam. Lalu film pun mapai. Selain cukup menghibur, film ini juga menunjukkan bahwa kita tidak boleh terlalu percaya pada apa yang orang lain katakan. Pesan dari film ini, jangan pernah menculik vampir, apalagi menculik Abigail. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani saya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya makin semangat bikin videonya. Bye-bye.